Inflasi meningkat, resesi global semakin menghantui. Bagaimana respon pasar akan hal ini? Apakah Indonesia aman dari ancaman resesi? Kita akan bahas dalam channel ini di channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Di tengah tahun 2022 ini, laju inflasi di Indonesia terus naik, membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG dilanda aksi jual. Bahkan nilai tukar rupiah pun terkena imbasnya. Menurut lansiran data Refinitiv, IHSG di awal Juli 2022 sempat anjlok ke posisi terendah sejak Mei 2022. Diwarnai dengan aksi jual bersih yang dilakukan oleh para investor asing hingga mencapai 3,9 triliun rupiah. Jadi banyak investor asing yang menarik dananya dan kabur dari pasar Indonesia. Di sisi lain, rupiah juga melemah. Bahkan sempat menyentuh level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan level terendah rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sejak lebih dari 2 tahun lalu. Nah, bagaimana dengan inflasi di Indonesia? Secara tahunan, inflasi di Juni 2022 ada di level 4,35%. Ini lebih tinggi daripada prediksi banyak pelaku pasar yang memperkirakan bahwa inflasi di Indonesia secara tahunan hanya akan mencapai 4,15% saja. Apakah ini berarti Indonesia sudah hampir dekat dengan jurang resesi? Mengingat sudah banyak negara, bahkan termasuk Amerika Serikat juga, terancam masuk dalam jurang resesi ini. Untungnya, meskipun dunia terancam resesi, posisi Indonesia masih cukup aman. Kenapa? Karena meskipun inflasi naik terus, tapi kenaikannya cukup terjaga. Meskipun begitu, memang pelambatan ekonomi sudah pasti akan terjadi, dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Dari bagaimana ekspansi sektor manufaktur Indonesia mulai terlihat melambat, dan bahkan nyaris mengalami kontraksi. Tapi walau begitu, di sisi lain, pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi dalam situasi sekarang ini. Itu sebabnya pemerintah menambah subsidi energi, sehingga harga BBM Pertalite dan gas LPG 3 kilo tidak melonjak tinggi sesuai dengan harga keekonomiannya. Hanya saja, memang perlu dibatasi agar tepat sasaran dan tidak membuat APBN jebol. Selain itu, sebenarnya Bank Indonesia masih punya senjata pamungkas untuk meredam inflasi jika memang ternyata semakin tidak terkendali ke depannya. Apa senjata pamungkas tersebut? Itu adalah suku bunga. Bank Indonesia masih belum menaikkan suku bunganya saat ini, agar pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih bisa terakselerasi. Tapi jika dirasa laju inflasi sudah semakin meroket dan semakin tidak terkendali, BI siap menaikkan suku bunga untuk meredam hal itu. Jadi, Indonesia masih lumayan bisa bernafas agak lega menghadapi inflasi dan ancaman resesi global saat ini. Ya, memang rupiah melemah. Namun, kinerja rupiah masih cukup bagus kalau dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya. Ditambah lagi, harga-harga komoditas energi sedang naik tinggi. Dan ini terbukti menjadi angin segar untuk Indonesia. Karena neraca perdagangan Indonesia sudah terus surplus selama 25 bulan berturut-turut karena tingginya harga komoditas ini. Dan di kuartal kedua 2022 ini, Bank Indonesia memperkirakan bahwa transaksi berjalan saat ini masih akan terus surplus.
Jadi masih bisa dibilang Indonesia cukup aman posisinya menghadapi inflasi dan juga resesi. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia posisinya benar-benar aman saat ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama yang berhubungan dengan industri plastik.